قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, Islam, bil khusus nikmat sehat. Semoga dengan nikmat sehat ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dan para sahabatnya dan umatnya yang sikoh di atas sunnahnya. Semoga kelak kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pemateri Ustadz Zaki Mubarak LC Hafizahumullah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan yang kami hormati juga selaku Mudirun Ma'had Ar-Rahmah Ustadz Haidir Azwar SPDI. Dan yang kami hormati juga para peserta daurah tajwidul huruf. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyingkat waktu, insyaallah kita mulai pembelajaran malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Zaki Mubarak LC. Falyatafaddal masykurah. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih banyak kepada moderator kita, Ustadz Rahmat Akbar ya, yang telah mempersilahkan waktu kepada kami Al-Fakir, dan ahlan wa sahlan juga kepada seluruh peserta. Jadi yang di layar saya ini nampaknya ada Ustadz Abdul Razak, ada Ustadz Diki. Ini Ustadz Diki ini adik leting saya, enggak salah. Ya. Naam, Ya. Masya Allah. Nah, yang lain juga ada beberapa, saya hormati juga ada ketua yayasan kita, Ustadz Khaidir, ada Ustadz Sadiq ya, Ustadz Ahmad Munawir, Ustadz Risma, Masya Allah banyak nih. Nah, ya, mudah-mudahan Allah berkati semuanya dalam kita sama-sama menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ya, masih dalam keadaan kurang fit. Enggak apa-apa. Ya mu'allima Adam alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Baik, kemarin ada 2 poin yang telah kita sampaikan. Yang pertama sekali, syakhsiyah Syekh Abdul Qadir ataupun biografi beliau secara singkat dan bagaimana ahwal ataupun keadaan beliau di dalam halaqah Quran. Dan kita masuk kepada muqaddimah kitab, yang mana beliau meletakkan fondasi hidup beliau, bahwasanya beliau mentotalkan diri dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan beliau istiqomahkan itu, kata beliau, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mukadimah juga beliau mengatakan, letakkanlah Al-Quran itu di hati kita. Kenapa? Karena hati adalah tempat terbaik untuk Al-Quran, karena hati adalah rajanya manusia. Yang lain itu seperti mengikut hati, seperti hamba kepada mulk, kepada rajanya. Itu kira-kira yang bisa kita simpulkan dari yang kemarin. Baik, hari ini kita masuk kepada pembahasan baru. Insyaallah nanti juga di akhir kita buka ada pertanyaan ahlan wa sahlan ya. Kita baca dulu pembahasan baru.
di kitab halaman 13. Ahamiyatu 'ardil Qur'ani wa talaqqihi 'anil masyayikh. Pentingnya membaca Al-Qur'an itu dan talaqi Al-Qur'an itu kepada gurunya, kepada ahlinya. Itu judulnya. Masuk kepada yang pertama, al-'ardu. Jadi judulnya tadi udah jelas ya. Pentingnya bertalaqi Al-Qur'an. Pentingnya berguru dalam belajar Al-Qur'an. Itu sama tuh. Sama. Itu judulnya. Yang selanjutnya, al-'ardu. Ardu. Ini kita masuk kepada bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita Al-Qur'an itu. Bagaimana Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Macam-macam caranya. Yang pertama, al-'ardu. Ardu. Huwa qira'atu talibi 'ala syekh. Qira'atu talib berarti murid yang membaca, syekh yang mendengarkan. Seperti kita setoran. Itu dulu pernah dilakukan oleh Jibril yang mendengarkan, Rasulullah yang membaca. Sahabat yang membaca, Rasulullah mendengarkan. Cara yang seperti ini sunnah mutaba'ah. Sunnah mutaba'ah berarti sunnah yang oleh Rasulullah sudah dicontohkan dan kita mengikuti. Itu cara yang pertama, disebut ardu. Wat talaqi. Apa itu talaqi? Kan sering kita bilang talaqi. Apa itu talaqi? Sima'ut talibi minasyaikh. Sima'ut talibi minasyaikh. Syekh yang bacakan, murid yang dengar. Itu disebut talaqi. Tapi kalau kita yang baca, guru yang mendengar disebut ardun. Ardu. Menampakkan bacaan kepada guru. Sedangkan talaqi, guru yang menampakkan bacaan kepada kita. Kepada talib. وكلاهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل فصارت سنة في حياته ولمن بعده. Dan kedua metode ini sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam. Dan dua metode ini jadi sunnah setelah itu. Jadi umat setelah itu mengikuti dua metode ini. Walimam ba'dahu dan terus sampai kepada kita dengan dua cara ini. Jadi kalau ada cara yang ketiga itu tidak masuk ke dalam bagaimana mengambil sanad Al-Qur'an. Mengambil sanad Al-Qur'an itu baik guru yang membacakan ataupun murid yang membacakan, guru yang dengar. Tapi kalau sendiri aja belajar itu mudzakarah boleh, tapi pengambilan sanad enggak. Harus dengan hidup orang yang hidup. Oke. Wassahabatu talaqqau minhu al-Qur'ana minhu sallallahu alaihi wasallam Qur'ana sima'an aw 'ardan. Jadi sahabat itu talaqi belajar Al-Qur'an kepada Rasulullah, baik sima'an mereka mendengar dari Rasulullah, aw 'ardan atau mereka yang membacakan. Sering juga Ubay dipanggil oleh Rasulullah. Ubay ta'ala iqra' alayya al-Qur'an. Ya, ke sini Ubay baca Quran. Ya Rasulullah mendengarkan bacaan sahabat, bacaan Ubay, bacaan Ibnu Mas'ud. Rasulullah dengarkan. Bacaan Ibu Abu Bakar. Walladzina min ba'dihim yatalaqqawna al-Qur'ana 'ala as-sahabati sima'an aw 'ardan. Dan juga begitu, orang-orang yang setelah Rasulullah wafat bertalaqi Al-Qur'an itu kepada sahabat, berarti tabi'in ini. Baik tabi'in itu membacakan kepada sahabat ataupun sahabat mendengarkan bacaan tabi'in itu. Sama saja caranya. Wa hakadha jilan ba'da jilin ila yaumina hadza. Dan begitulah terus menerus jilan ba'da jilin bermakna generasi ke generasi itu makna. Generasi ke generasi sampai pada ila yaumina hadza, sampai pada hari ini. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla li nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berfirman maknanya wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakim alim. Sungguh engkau Muhammad itu bertalaqi Al-Qur'an kepada Allah melalui perantara Jibril. Ya dengan dua cara. Wa qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an.
Jadi fa iza qara'na, pada aslinya Allah sendiri yang membacakan kepada Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam membacakan kepada baginda Rasulullah. Maka kita ini selaku umat mengikuti, tidak ada di sini ijtihadi di dalam pembahasan bacaan Al-Qur'an, sama seperti salat subuh 2 rakaat. Tidak ada ijtihad. 2 rakaat diperintahkan oleh Rasulullah, 2 rakaat kita kerjakan. Begitu juga ketika di dalam bacaan Al-Qur'an. Ketika mad tabi'i 2 harakat, ya 2 harakat. Ketika mad arid disukun 2, 4 atau 6 dari thariqah Syatibiyah, begitu harus kita baca. Begitu harus kita baca. Tidak ada ijtihadi di dalam bacaan Al-Quran seperti salat. Coba nanti kita tengok. Ada pembahasannya. Wa qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hassa ala akhdhil qur'ani min ba'di ashabihi al-mujibina lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada beberapa sahabatnya, wa khassa minhum bizikri, dan menunjukkan beberapa sahabatnya untuk orang lain, sahabat yang lain ataupun setelahnya nanti mengambil Al-Quran itu kepada sahabat-sahabat tertentu. Jadi adanya mutakhassisin, adanya pengkhususan qurra, itu sudah dilakukan oleh Nabi dengan dalil menunjukkan para sahabat ini kalau mengambil Quran sama fulan. Seperti kalau mengambil Quran, pergi sama Abdullah ibnu Mas'ud, kata Rasulullah. Kalau mau belajar Quran, belajar sama Ubay ibnu Ka'ab, kata Rasulullah. Kalau mau belajar Quran, belajar sama Mu'adz ibnu Jabal, kata Rasulullah. Wa Salim maula Abi Hudzaifah. Nah, itu Rasulullah yang tunjukkan. Makanya nanti berkat ACC dari Rasulullah ataupun SK yang Rasulullah berikan kepada sahabat itu, nanti Sayyidina Utsman membuat lajnah. Mereka beliau-beliau ini yang dipanggil oleh Sayyidina Utsman mendirikan lajnah Utsman, lajnah Quran di masa Khalifah Utsman. Udah masuk. Wa'atana Khalifatu Utsman radhiyallahu anhu bi amri talaqqi. Dan begitu juga Sayyidina Utsman alaihissalam, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sangat memperhatikan tentang talaqqi. Tentang talaqi Quran ini. Wa dzalika hina katabal masahif. Terlebih lagi ketika dalam pengumpulan masahif, pengumpulan mushaf itu kan dikumpulkan kembali pada masa Sayyidina Utsman. Setelah masa Sayyidina Abu Bakar, dikumpulkan, dibukukan menjadi satu. Pada masa Sayyidina Utsman, beliau memanggil siapa-siapa yang ditayin oleh Rasulullah tadi, yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah, fulan. Ya. Wa arada nashraha fi amsar fa arsala ma'a kulli mushafin mualliman kay yajma'u baina at-talaqqi wa kitabati fi ta'limil Quran. Jadi pada masa Sayyidina Utsman itu ketika dibukanya futuhat negeri, futuhat itu kan pembukaan negeri baru Islam, itu dikirimkan satu orang serta juga mushafnya. Tidak dikirimkan mushaf saja, tapi dikirimkan mushaf beserta muallim, beserta qurra yang mengajarkan Quran itu. Makanya nanti sahabat dikirimkan ke Madinah, dikirimkan mushaf sesuai dengan bacaan sahabat itu kepada Rasulullah. Misalkan sahabat yang di Madinah bacanya sari'u ila maghfiratin. Sahabat yang baca sari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, itu dikirimkan mushafnya sari'u, dan itu mushaf dalam lajnah Utsman sendiri. Mushaf resmi itu dikirimkan. Sedangkan ada sahabat yang dari Kufah bacanya kepada Rasulullah wasari'u, dikirimkan mushaf yang tulisannya juga wasari'u pakai waw, dikirimkan ke sana. Nanti ada sahabat yang bacanya Musa, sahabat lain Musa, dikirimkan sesuai dengan mushafnya. Dan seluruh mushaf yang dikirimkan itu disebut mushaf Utsmani. Jadi tidak hanya mushaf yang ada di sama Utsman saja. Kalau yang sama
baginda Utsman saja itu disebut mushaf al-imam. Ya. Maka di sini fa arsala ma'a kulli mushafin mualliman. Maka Sayyidina Utsman mengutus mushaf, mengirimkan mushaf bersama orang yang mengajarkannya sekalian. Supaya apa? Supaya mengumpulkan antara talaqi dengan orang langsung dengan kitabatul Quran, dengan tulisan Quran. Jadi Quran itu turun kan dua model tulisan dan model pengucapan. Begitu saking dijaganya. Wa qala al-imam Malik rahimahullah, al-qira'atu tu'khadhu min afwahir rijal. Imam Malik rahimahullah mengatakan qira'ah, bacaan Al-Qur'an ini diambil dari afwahir rijal, dari mulut ulama. Tidak bisa diambil dari kira-kira sendiri, nengok. Tidak bisa. Dari mulut ulama yang berantai keilmuannya kepada ulama sebelumnya. Itulah saya ulang-ulang yang kemarin. Begitulah silsilah sanad namanya. Dan ulama itu nanti, dia tidak mewariskan lafaz saja, tapi juga mewariskan akhlak daripada ulama sebelumnya. Makanya juga dibilang sama ulama, sering dibilang juga, Syekh Abdul Qadir juga sering mengucapkan, lisanunal hal. Nah, kita mengajarkan dengan hal kita, dengan keadaan kita, tidak dengan makal saja. Lisanunal hal. Nah, sering juga dikatakan oleh ulama, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Nah. Ya, wa qala aidan la tadkhulu ala kalami rabbina lima. Dan dikatakan juga la tadkhulu ala kalami rabbina lima wa kaifa innama huwa sima'un wa talqinun asaghirun anil akabir. Dikatakan juga masyhur dalam perkataan ulama itu Al-Quran itu tidak dikatakan lima. Kenapa begini? Bagaimana begini bacaan? Kenapa enggak Musa saja? Kenapa enggak Musa? Enggak begitu Al-Quran. Jadi bagaimana juga? Innama huwa sima'un. Sesungguhnya dia adalah dengar. Wa talqin, dan ditalqinkan. Begini baca. Qul huwallahu ahad. Ditengok. Oh, kalau model proses seperti itu, guru yang baca berarti namanya talqin. Nanti baca murid baca. Qul huwallahu ahad. Guru dengar baca. Atau apa namanya? Ardun. Tidak ditanya. Kenapa enggak kula aja? Kenapa enggak dihilangin kulnya? Enggak. Begitu turunnya begitu kita baca. Dan talaqi ini min asaghir anil akabir. Dari yang lebih kecil kepada orang yang lebih besar. Contohnya sahabat, tabi'in talaqi kepada sahabat. Kecil di sini dan besar di sini. Besar bukan hanya umur saja. Mungkin orang yang lebih kecil umurnya, tapi duluan mengambil ilmu itu kepada orang yang lebih besar talaqi sama orang yang lebih kecil di ukuran untuk ilmu qiraat ini. Bukan ilmu umur batasannya. Tapi siapa duluan mengambil, nah itulah akabir. Siapa yang belum mengambil itu asagir. Dapat ya? Qala Abu Muzahim Musa ibnu Ubaidillah al-Qaqani fi akhir qasidatihi ar-ra'iyah, dari akhir kasidah ataupun bait yang dikarang oleh Imam Qaqani, waqad baqiyat asya'u ba'da latifatun tulaqanuha baghil lit-ta'allumi bis-sabri. Beliau mengatakan, jadi segala sesuatu ilmu itu sungguh telah disempurnakan, dan cara pengambilannya adalah talaqi orang yang lebih kecil kepada orang yang lebih besar. Ini syahid saja untuk menguatkan apa yang dibilang di atas tadi. Wa ma ruwiya an qiraati sallallahu alaihi wasallam ala Ubay ibn Ka'ab surat al-Bayyinah qala Qastalani fahuwa sallallahu alaihi wasallam innama qara'a ala Ubay sallallahu alaihi wasallam liyu'allimahu tariqat at-tilawati wa tartiliha
wa ala ayyi sifatin takunu qira'atil Qur'an liyakuna dzalika sunnatan fi iqra'i wa ta'lim. Jadi diriwayatkan juga bahwasanya Ubay itu Rasulullah membacakan kepada Ubay dan begitu sebaliknya. Contohnya dalam surat Al-Bayyinah, Rasulullah mengajarkan kepada Ubay bagaimana cara mengajarkan Al-Quran. Diajarkan. Nah, jadi tidak semua juga sahabat itu yang merawikan, tidak. Hanya ada sahabat itu hanya mendengarkan dan memakai sendiri, mengamalkan sendiri. Ada sahabat itu yang dididik oleh Rasulullah menjadi qurra, menjadi pewaris daripada Jadi mau saya bilang guru tahfiz, guru Quran, guru itu sudah dilakukan oleh masa Rasulullah, sudah ada. Nah, jadi berbanggalah, bersyukurlah kepada guru, pada masyayikh yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi keilmuan ini. Qala al-Imam al-Jazari, falyahris as-sa'idu fi tahsilihi wala yamal qattu min tartilihi. Dibilang oleh Imam Jazari, maka sungguh-sungguhlah seorang yang sa'id, di sini murid sebenarnya, orang yang mau betul-betul menuntut ilmu, sungguh-sungguh mau betul-betul ala tahsili. Tahsil apa? Mau sampai kepada makam bisa, makam ilmu itu, makam qiraah yang bagus, makam qiraah yang betul. Wala tamallu qattu min tartilihi, jangan bosan-bosan, terus ulang. Terus ulang. Karena pada dasarnya belajar Al-Quran itu pertama hifzihi, menguatkan hafalannya. Wa ma'rifatul lahni, dan mengetahui di mana posisi kesalahan-kesalahan bacaan. Itu dua hal yang penting sekali. Wal yajtahid fihi wa fi tashihihi 'ala alladhi nuqila min sahihihi. Dan betul-betul berjuang untuk memperbaiki bacaan itu kepada siapa? Kepada orang yang telah duluan mengambil daripada gurunya. Berarti berguru juga. Nah, itu syahid daripada Imam Jazari dalam baitnya. Oke. Wa qadiman qalu, dulu dikatakan, la ta'khudil ilma min suhufi. Dulu dikatakan, jangan kamu ambil ilmu kepada orang suhufi. Itu siapa? Orang yang hanya baca saja. Tidak berguru dia. Dia hanya membaca saja. Dia tidak berguru. Misalnya kalau dia, maaf kita bilang, beli kitab. Satu kitab taruh, baca saja. Tanpa dibimbing oleh guru. Tidak bisa. Itu jangan ambil ilmu sama dia. Wadal Qur'ana minal mushafi. Mushafi itu siapa? Orang yang belajar Al-Quran tanpa guru. Itu mushafi namanya. Kalau suhufi, orang yang baca ilmu syariah tanpa ada guru, tanpa ada yang membimbing. Ditafsirkannya sendiri nanti. Enggak. Harus jelas. Kalau kita belajar sama guru, jelas kita guru dia siapa. Sebelumnya itu siapa di belakang dia. Kalau kosong aja jangan. Tiba-tiba terkenal misalkan. Ada kalam-kalam hikmah gitu. Tiba-tiba terkenal. Ya usah. Harus jelas silsilah. Ingat, unzur ala man ta'khudha dinakum. Lihat pada siapa kita berguru ilmu agama. Al-ilmu dinun. Al-ilmu dinun. Ilmu ini, ilmu agama ini agama sebenarnya. Maka lihat pada siapa kita berguru dan jangan asal-asal. As-suhufi huwa alladhi akhadha al-ilma min as-suhuf. Suhufi itu orang yang mengambil ilmu daripada kitab-kitab saja tanpa diarahkan oleh gurunya. La an syuyukhi musyafahatan. Tidak dengan berguru kepada masyayikh, kepada guru yang telah berguru kepada guru sebelumnya. Wal mushafi, dan mushafi siapa? Huwallazi, dia yang hafizal Qur'ana minal mushaf. Dia yang menghafal Al-Quran dari mushaf saja tanpa berguru. Itu tidak bisa berguru sama dia. Kalau kita tanya, kamu hafal di mana? Enggak ada, ngafal sendiri di kamar.
udah lancar 30 juz, enggak boleh berguru sama dia. Kenapa? Karena dia tidak ada gurunya. Tidak ada guru. Jadi prosesnya tetap. Kalau yang dia mengambil sendiri tadi tanpa berguru kan tidak melalui ardun ataupun talaqi. Jadi tidak bisa. Walam ya'rifhu 'an syuyukh, tanpa dia menampakkan bacaannya, mentasrih bacaannya kepada guru. Wa man talaba 'ilma bila syaikhin kharaja bila ilmi. Siapa yang mencari ilmu tanpa guru, maka keluar daripada itu juga, daripada pencariannya itu tanpa ilmu. Pada dasarnya kenapa? Karena pada dasarnya al-ilmu fi sadril rijal. Ilmu itu di hati-hati orang mukmin, di hati-hati ulama. Dan ikhlas kita mencari ilmu itu dengan mencari ulama itu betul Allah tunjukkan yang mana ulama yang bagus. Wa man la ilma lahu laisa lahu ay yatasaddara lil masyikhah. Dan siapa yang tidak ada ilmunya, ya tidak bisa ngomong, tidak bisa kita akui keilmuannya. Qala Abu Hayyan, Abu Hayyan mengatakan, yadhunnul ghamru annal kutbah tahdi akha fahmi li idrakil ulumi wa ma yadri al jahulu bi anna fiha ghama'ihu khayyarat aqlal fahim idza rumtal uluma bi ghairi shaykhin dhalalta 'an as-siratil mustaqim wa talbisul umuru alaika hatta tasira adalla min tumil hakim. Jadi dibalarkan oleh Abu Hayyan, banyak orang-orang jahil itu beranggapan, beriktikad bahwasanya yang dia iktikadkan itu betul. Padahal di dalam keyakinannya itu ada sesuatu yang masih perlu taubih, perlu penjelasan, sehingga dia akan berputar-putar. Karena hanya guru yang membukakan itu. Berputar-putar dia nanti. Jangan sampai kita seperti Tumal Hakimi, kata Abu Hayyan. Apa Tumal Hakimi itu? Tumal Hakimi itu satu orang dulu di masa tabi'in. Beliau ini tidak berguru. Beliau ini membaca ilmu kedokteran, baca-baca sendiri. Akhirnya buka praktek. Salah baca beliau. Tertulis di situ habbatus sauda dawa likulli da. Jadi habba sauda itu obat untuk segala penyakit. Tapi bukan habbatus sauda, tertulis di situ. Hayyatus sauda. Hayya itu apa? Ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Dia ambilnya lah ular hitam tu, dikasihnya sama orang sakit. Meninggal orang sakit. Aduh, gara-gara tidak berguru, gara-gara mushafi tadi, gara-gara baca sendiri tanpa berguru. Ya gitu kan, kedokteran saja begitu. Udah masuk dulu dia fakultas kedokteran, ketemu dia sama dokter senior, operasi dulu dia. Mana operasi orang terus, operasi tikus-tikus dulu kan gitu. Operasi bongkar tikus-tikus dulu macam segala, baru kepada manusia. Begitu juga dengan Al-Quran ini. Lebih lagi. Nah. Qala Abu Abbas Ibnu Arif, man lam yusyafih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhununa. Siapa yang tidak berguru kepada aslinya ilmu itu, seseorang yang tidak berguru dan yakinnya itu inda ahlul ilmi, itu zunun namanya, prasangka. Model sang betul begini ya, betul begini, dia meyakini sendiri tanpa dia tanyakan kepada ahlinya dulu. Maka yakinnya itu tidak sampai kepada martabah yakin. Martabahnya tetap martabah prasangka. 70%, 75%, tidak sampai 100%. Dan ilmu harus 100% yakin. Qala Muhammad ibnu Hasan Asy-Shumuni
al-Maghribi. Wa man ya'khudh al-ilma 'an shaykhi musyafahatan yakun min zayghi wa tashifi fi harami. Man yakun akhidan lil ilmi 'an suhufi fa 'ilmuhu 'inda ahli al-'ilmi ka'adami. Siapa yang mengambil ilmu musyafahah secara langsung dengan syekhnya, dengan gurunya yang jelas silsilah sanadnya, maka dia akan benar jalannya. Bagus jalannya. Siapa yang tidak mengambil dengan jalur seperti itu, ataupun jalur yang dia mengambil belajar sendiri, maka fa'ilmuhu 'inda ahli ilmi, maka ilmunya bagi ahlul ilmi yang ahli ka'adami, tidak ada dikira. Tidak ada dikira. Nah, apalagi ilmu Al-Quran. Nah, ini tujuannya apa? Syekh Abdul Qadir tujuannya mengangkat semua baik-baik tentang pentingnya menuntut ilmu di sini, pentingnya berguru di sini, supaya apa? Supaya kita semua semangat untuk terus berguru. Bahasanya jalan berguru dalam menuntut ilmu itu betul. Nah, ngapain lagi berguru sekarang udah ada gini, udah mudah. Betul. Tapi jalan berguru musyafahah, walaupun secara internet, walaupun secara musyafahah, itu yang betul masih garis. Itu mau yang diangkat. Thumma innahu la yaktafi bisima'i min fammil muhsin duna qira'ati alaih. Ya. Dan lalu tidak cukup dengan mendengarkan saja guru bercerita, guru mengajarkan, guru membacakan. Nah, tapi harus juga kita sebagai murid, setelah guru baca tadi, talaqi, kita juga menampakkan bacaan kita kepada guru supaya betul ditashih. Nah, tapi sekarang ini masyhur di kita ardu. Murid yang baca ke guru. Itu enggak apa-apa juga, boleh juga. Wa zakara al-Ustaz Muhammad Ibnu Ali Al-Ansawi anna min bainil masailil qabihati allati ra'aha fi talabati zamanihi annahum la yu'azzimuna syuyukhahum alladhina yaqra'una 'alaihim ma'a anna tilmiza innama yanalu muradahu min syaikhihi bitashihi niyyatihi wa ta'zimi iyah. Jadi seorang ustaz Muhammad Ali mengatakan bahwasanya di zaman mereka, di zaman beliau, ada permasalahan yang sering terjadi apa? Murid itu menjadikan gurunya hanya sekedar baca saja. Tidak menta'zimkan ilmu, tidak menghargai guru. Tidak ada adab kepada guru. Sehingga apa? Ilmu yang dia dapatkan tidak berkah. Nah, padahal guru ini adalah yang mengarahkan dia, yang mendidik dia. Sebenarnya ketika dia ta'zimkan, disitulah keberkahan ilmunya dapat. Nah, jadi poin yang selanjutnya, tidak hanya penting berguru. Ta'zim kepada guru, adab kepada guru, itu penting juga. Nah, setelah berguru, adab kepada guru penting juga. Salah satu adab kepada guru apa? Dengar apa yang diarahkan beliau. Karena beliau sudah duluan jalan daripada kita. Nah, wa hirsan minhu ala tashihir riwayatan wa ta'ziman lisyuyukh. Kita sebagai murid, hirsan minhu ala tashihir riwayat. Kita mau betul-betul apa yang beliau ajarkan itu, apa yang beliau tashih kita itu betul-betul kita mau untuk kita perbaiki. Tidak hanya sekedar kita mendengar, tidak, kita mau memang. Dan ta'zim syuyukh, dan kita itu menta'zimkan, memuliakan guru. Memuliakan guru. Alaika bi tashihir riwayati jayyidan. Nah, dikatakan ingat kepada kamu ya, betul-betul mentashih riwayat jayyidan. Mana riwayat? Quran yang kamu baca dengan riwayat apa itu betul-betul. Misalnya riwayat Asim, betul-betul mau kita bagaimana Imam Asim baca, kita ikut betul.
wa ta'zimuka lisyuyukhi alladhi anhu tanqulu. Dan ta'zim, beradab kepada guru yang kamu ambil ilmu daripada. Fa inna bi ijlali syuyukhi tanalu ma yuramu maulal karim wa yahsulu wa iyyaka la takra ala mutalabbisin yu'allimuka ar-ra'yi alladhi laysa yuqbalu. Dan ingat kepada seorang murid, jangan berguru kepada orang-orang yang enggak jelas, ala mutalabbisin. Nanti diajarkannya kita pendapat-pendapat ataupun riwayat-riwayat yang tertolak, tidak diterima, tidak la yuqbalu, tidak diterima. Nah, jadi harus jelas juga. Berguru harus jelas. Ilmu itu harus jelas semua. Ilmu sekarang itu jelas gurunya, riwayat siapa, sanadnya dari mana, bagaimana dia mengambil dari gurunya, jelas semua. Lidzalika kanatil qira'atu 'ala syuyukhi al-musnidina zawit tajwidi wal itqani sunnatan mutaba'an. Daripada itu semua udah panjang kita cerita tadi, dalil-dalil berguru macam semua. Daripada itu bisa kita simpulkan bahwasanya membaca Al-Quran kepada guru yang bersanad kepada baginda Rasulullah itu adalah sunnah mutabah. Sunnah mutabah termasuk dalam ibadah. Kama ruwiya an Umar ibn Khattab, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Khattab, wa Zaid ibn Thabit, ya. Wa Zaid ibn Thabit min as-sahabah, wa an Ibnul Munkadir, wa Urwata ibn Zubair, wa Umar ibn Abdul Aziz, wa Amir asy-Sya'bi min as-tabi'in annahum qalu. Nah, banyak yang meriwayatkan nih, dari tabi'in ada, dari sahabat ada. Mereka mengatakan apa? Qira'atu sunnatun. Qira'ah ini sunnah. Makna di sini sunnah apa? Kita ngikut. Sudah dari sononya begitu. Sunnatun. Ya'khudhuhal akhiru anil awal. Orang yang terakhir ngambil daripada orang yang duluan ngambil daripada gurunya. Faqra'u kama 'ullimtum. Maka bacalah seperti kalian diajarkan. Maka bacalah seperti kalian diajarkan. Tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita lebihi. Bagaimana kita diajarkan? Bagaimana cara bacanya? Cara pengambilannya, adabnya, khidmatnya, semuanya ikuti seperti itu. Dan ajarkan juga seperti itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi. Mungkin sekian dulu untuk bacaan kitab. Saya pulangkan kepada moderator. Syukron Ustaz, jazakumullah khairan. Bahasan. Peserta yang ingin bertanya, tafadhol. Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz Rahmat Akbar. Waalaikumsalam. Ya Ustaz Abu Za'far Yanis, tafadhol. أريد السؤال. كيف حالك يا مولانا؟ أريد السؤال. Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Asallahu yahfadzakum. Alhamdulillah. Ini ada terkait yang tadi mempelajari ilmu dari guru. Nah, sekarang kan sudah banyak wasilah dalam mempelajari ilmu, diantaranya adalah mempelajari lewat jarak jauh. Gitu. Apakah dalam mempelajari Al-Quran ini terkhususnya talaki, ya, itu ada doabit nggak belajar lewat jarak jauh ini? Atau ada ulama yang tidak merekomendasikan untuk talaki langsung secara jarak jauh? Nah, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama yang itu. Yang kedua, kalau misalnya
seseorang itu mengetahui dasar-dasar ilmu, misalnya dasar-dasar ilmu tajwid atau dasar-dasar ilmu qiraat. Kemudian dia mengembangkan pengetahuannya itu dengan mempelajari lewat buku-buku. Nah, itu apakah termasuk suhufi atau tidak? Tapi dasar-dasarnya dia udah punya dari lewat guru-gurunya itu. Miftahul Ulum sudah ada. Barakallahu fikum. Iya, Masya Allah. Nah, begini Ustaz. Yang pertama, dulu ketika wasilah dalam internet ini belum begitu masyhur kalangan ulama itu rata-rata tidak boleh katanya. Kenapa? Karena dulu wasilahnya belum sekuat sekarang. Ya kan? Harus musyafahah langsung. Tapi sekarang kan wasilahnya sudah jelas. Misalkan seperti Zoom, seperti apa, sudah masyhur. Bahkan Abdul Qadir itu dulu nggak mau, Ustaz. Nggak mau. Yang teleponan, enggak, datang ke sini. Saya simak. Tapi sekarang, kemarin itu, baru satu murid yang begitu. Itu Salman namanya. Imam Masjid Raya di Banda Aceh. Beliau datang ke saya bilang, saya mau baca. Saya bilang, boleh baca, silakan. Baca, beliau baca Ibnu Katsir, Shahibus Silah. Ibnu Katsir Abu Ja'far dengan Qalun. Beliau baca. Tak lama saya di kampung, saya balik ke kampung ke sini kan 2 bulan kan di kampung, balik ke sini. Dia tetap baca pakai via line. Karena bagus jaringannya via line itu. Baca. Saya bawa ke markas kadang-kadang saya tanya sama saya dulu, Syekh, boleh enggak beliau baca seperti ini dengan sanad? Beliau ngambil sanad. Kalau boleh saya lanjutkan, kalau tidak enggak lagi. Dia bilang saya, ahlan wa sahlan, gimana? Iqra. Dia bilang baca. Dia bilang, dulu enggak boleh, sekarang udah boleh. Kenapa? Karena zaman. Karena bacaan yang seperti itu, Ustaz, bacaan seperti itu wasilah, bukan murad. Kalau wasilahnya sudah bagus, sudah bersih, murni kan bisa kita tashih, kenapa tidak? Tapi orangnya juga harus dilihat betul-betul kesungguhannya. Ini seperti ini kan Imam Masjid Raya seperti ini kan memang betul beliau mau baca Quran memang. Bahkan niatnya saya setelah khatam ini saya mau baca di Masjid Raya Shahibus Silah. Alhamdulillah. Udah khatam. Ini melanjut lagi Abu Amr. Abu Amr. Baca lagi. Saya simak. Itu satu. Ahwal. Nah, dhawabitnya di mana? Dhawabitnya di mana? Harus baca musyafahah. Harus bersambung. Tapi kalau putus saja seperti itu, ngambil sana, enggak. Muzakarah iya. Ngambil sanad enggak. Kenapa? Karena ngambil sanad, dia harus ada ruh dengan ruh hidup sama. Tapi kalau putus sebagai muzakarah boleh, bagaimanapun wasilahnya ilmu enggak apa-apa. Tapi ngambil sanad, bagaimana dhawabitnya? Begini dhawabitnya. Antum baca sekarang saya dengar. Itu dhawabitnya. Nah, itu dhawabitnya. Harus kalau ngambil sanad di YouTube misalnya, kirim suara aja, enggak. Antum harus telepon baca. Kirim suara WA misalnya kan? Suara WA aja kirim itu kan? Itu bagaimana? Sebagai tashih, perbaikan bacaan enggak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau mengambil sanad enggak. Harus bersambung. Nah, itu dhawabit yang bisa kita pakai. Nah, yang kedua, apakah orang kalau sudah ada miftahul ilm sudah bisa membuka belajar qiraat? Ahlan wa sahlan. Secara teori. Tak apa-apa kan? Dia mengetahui imalah sughra, imalah kubra, dia mengetahui taghlib, dia mengetahui bagaimana ismam, bagaimana raub, bagaimana ismam dalam bacaan misalkan. Dia mengenal ismam, bacaannya begini. Lah. Rupanya di dalam tulisan itu, dalam buku qiraat itu dibilang Yakub membaca ismam. Langsung dia paham berarti bacanya lah. Gitu kan? Bisa dia baca nggak masalah. Tambah lagi misalkan mau MCQ belajar lagi nggak masalah. Tapi kalau dia bilang saya ada sanad qiraat Yakub itu enggak. Itu cerita lain ada bapaknya.
Kalau dia mengatakan dia ada sanad qiraat Yaqub, berarti dia membaca kepada gurunya dari Fatihah sampai An-Nas musyafahatan dengan qiraat Yaqub. Itu mana? Kalau belajar kenapa tidak? Dia telepon misalnya seorang yang sudah punya qiraat, sudah punya sanad qiraat, telepon. Ustaz, saya mau belajar buku ini untuk MTQ misalkan. Musabaqah nih Ustaz. Musabaqah ada qiraat Ibnu Katsir. Apa-apa saja usulnya Ustaz. Dibilang nanti usulnya setiap jamak kumu kamu jamakkan kumu. Hi-nya panjangkan. Dia baca, kenapa tidak boleh? Tapi pengambilan sanad ada peraturannya. Syarat yang pertama mesti baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ikuti bawa bitnya, baca secara langsung, tidak baca secara terputus. Itu secara umum seperti itu. Nanti kalau belajar dapat Ustaz jawabannya. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Baik. Jazakumullah khairan yang Ustaz Abu Zafir Yanis. Ustaz yang lain Lagi. yang mau bertanya, Fadol. Ustaz. Silakan yang mau bertanya. Mic-nya Ustaz. Banyak berkaitan dengan guru. Kalau zaman sekarang tuh dawabitnya untuk guru-guru yang ahli Quran itu seperti apa gambarannya, baik dari segi kualitas ilmunya dan kualitas akhlaknya gitu kan. Karena mengingat sekarang ini banyak khususnya syekh-syekh, ada beberapa program-program itu kayak kayak memudahkan dalam memberikan sanad ya. Jadi kalau sampai kita di sini istilahnya itu ada kayak jual sanad. Nah, jadi berapa duit yang ada, jadi gampang untuk dapat sanad. Nah, ini kan ada belakangan ini udah mulai muncul ya hal-hal seperti itu. Nah, ini kira-kira yang bagusnya seperti apa arahannya Ustaz Zaki? Yang pertama sekali saya mau bilang istafti qalbak. Tanyakan kepada hati nurani kita. Kita mau cari sanad kertas ataukah memang mau mewarisi keilmuan? Kalau kita mau cari sanad kertas, nanti Allah tunjukkan kepada guru yang sanad kertas. Tapi kalau kita betul-betul mau cari berguru betul, mau ngambil Quran nih, kama unzil, seperti bagaimana turun, nanti Allah tunjukkan kepada yang itu juga. Itu pertama, itu yang mendasar sekali. Innamal a'malu binniyat. Setelah itu guru yang betul-betul mengajarkan kita itu, guru yang betul mentashih kita dari makharij, dari bacaan, dari waqaf ibtida, memang diberhentikan kita. Qifuna, la taqifuna. Iqra, maju. Mundur, berhenti. Satu. Jadi setiap bacaan kita itu kita tahu di mana waqafnya, di mana ibtidanya, kenapa waqaf di sini, kenapa tidak. Itu dijelaskan oleh guru. Dan itu susah. Itu butuh proses. Cari yang seperti itu. Tapi kalau hanya yalla iqra, aja cukup muam sekali aja, enak kali itu. Satu kita nanti begitu-begitu, coba bayangkan 2 generasi kayak gitu, habis umat nih. Enggak. Jadi dhawabit yang pertama, baca harfan-harfan kepada guru yang mau meneliti itu harfan-harfan. Satu. Itu yang pertama. Berat nih memang. Berat, capek dicari. Nah, tapi insya Allah mudah. Yang pertama. Yang kedua, guru yang kita bacakan ini ma'ruf thiqahnya inda ahli ilmi. Diketahui pada ahlul ilmi bahwasanya beliau itu sudah berpengalaman mengajarkan Quran dan sudah banyak murid-muridnya.
Itu juga. Jadi hal beliau yang menampilkan itu. Hal beliau. Bukan beliau bilang, aku ada sanadnya. Baca sama aku aja. Nanti baca 2 hari aku kasih itu. Enak kali itu. Enggak. Emang mau apa? Setelah dapat sanad Jazari misalkan. Dapat sanad Jazari. Hafal tu Jazari. Wah, hafal Ibn Jazari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau pas baca Ihdinas siratal mustaqim. Hafal Jazari. Matan Thaibatun Nasir kamu hafal. Bacaan kamu Ihdinas siratal mustaqim. Sama. Tidak ada dikira sama ahlul ilmi. Tidak dikira. Tapi belajar langsung dari tatbiq dulu. Bagaimana pas kita baca Ihdinas si. Kita baca si. Nanti guru pas. Si kita. Si. Aywa. Wih, tamam. Sudah sempurna ditengoknya. Dah. Dapat kita huruf Sad hari itu. Satu. Dapat ihdinas siratal al dia bilang. Tol. Kita baca tol. Tol. Diajarkannya. To al tol. Kita tengok. Oh ya gitu. Dapat ajarkan lagi satu. Setelah itu kita menengok akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau dalam mengajarkan. Bagaimana hirs, semangat beliau dalam mengajarkan. Terasa sama kita, hidup kita sama Quran. Itulah hakikat. Dan pada dasarnya nanti sudah sampai kepada qul a'udzu birabbin nas, beliau mengatakan, ajastuka an taqra' wa tuqra. Saya ijazahkan kamu baca seperti ini dan kamu ajarkan seperti ini. Cocoklah dengan hadis Nabi itu. Iqra'u kama ulimtum. Baca seperti apa yang kalian diajar. Masak sendirinya. Ikuti prosesnya. Berkembang sedikit. Oh, dalam keadaan seperti mengambil sanad seperti itu, apa boleh tidak boleh mengajarkan orang lain? Ajarkan. Ajarkan. Tapi taruhlah posisi mengambil sanad ini dengan posisi kemuliaan. Mau menjaga wahyu itu. Insya Allah itu ditunjukkan orang. Tapi kegagah-gagahannya aja. Tuh jangan. Sekedar ngambil pengalaman boleh. Ambil. Ketemu sama orang saleh misalnya. Ya kan? 6 hari. Daurah apa misalnya. Tidak apa-apa. Sekedar tahu. Oh begini polanya. Oh Matan Jazari itu begini polanya. Tapi ngambil Matan Jazari 6 hari itu belum menguasai tajwid. Kita ini buku buku udah kita ngomongnya. Qadimah belum habis. Enggak. Dapat Ustaz jawabannya. Insyaallah. Atau belum sudah. Jazakallah. Oh iya. Padahal yang bertanya satu lagi. Rasa yang lain. Ustazah. Jangan tanya aja, koreksi juga. Saya juga niat belajar. Ustaz Diki. Ustaz Diki udah jadi imam besar tuh di Cibubur, Ustaz Diki. Masya Allah. Berlebihan nih. Ustaz Haidir, Masya Allah. Ya izin bertanya, Ustaz. Bang Ustaz Zaki Mubarak, iya. Masya Allah. Sehat Ustaz, alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah. Saya mau bertanya terkait ini Ustaz. Ketika proses talaki dalam membenarkan bukan pengambilan sanad ya, tapi dalam membenarkan setiap bacaan, kemudian dalam pengajarannya kepada orang lain, itu kan biasanya ada kendala. Nah, saya beberapa kali baca postingan Ustadz di Facebook, itu cukup menarik sih, kesabaran Ustadz Syekh Abdul Qadir Al-Jibauti dalam menangani setiap murid-muridnya. Nah, kira-kira mungkin bisa diberikan penjelasan lebih lanjut. Kira-kira kiat-kiat apa saja yang perlu didalami atau perlu dipahami oleh seorang pendidik, terutama dalam mendidik ilmu-ilmu Al-Quran. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Memang kalau udah S2 banyaknya beda, bahasanya udah tinggi. Waduh. Masya Allah. Masya Allah. Gimana sih? Izin saya jawab. Izin, tafadhol Ustaz. Gini ya.
Kiat yang pertama sekali itu kepada pendidik. Pendidik itu harus punya cita-cita. Cita-cita pendidik adalah bagaimana muridnya itu bisa berhasil yang dia mau itu. Itu pertama. Itu yang membuat pendidik terus terpacu untuk bisa mendidik dia. Untuk cara seperti ini nggak masuk, diajarkan cara seperti ini. Nggak masuk cara seperti ini. Karena cita-citanya adalah supaya muridnya itu bisa. Itu pertama kali. Bukan menampakkan kebisaan dia kepada muridnya. Enggak. Cita-cita seorang pendidik, seorang guru, kebahagiaan seorang guru itu ketika muridnya bisa ngucapin spot, ngucapin dot, ngucapin o. Itu cita-cita. Saya tanya sama Syekh Abdul Qadir, capek antum ngajarin tuh saya bilang. Cita-cita saya, kalian tuh bisa. Kalian bisa tuh senang sama saya lebih dari apapun. Pas saya bilang, aywa, bilang saya itu saya bahagia bilang saya. Orang Cina tuh makarjul huruf berapa makarjul amma? Kan 5. Orang Cina tuh 1 aja, khaisum. Semua keluar dari sini. Gimana? Saya mendengar pertama itu Ustaz Diki. Nyorot, aku perbaiki. Dari mana saya perbaiki? Saya nengok, bingung saya. Saya putar kepala, saya nggak tahu saya dari mana caranya. Marah saya akhirnya. Kenapa kamu baca kaisung semua? Saya tengok dari ujung mata, saya tengok. Nah, gitu. Siap sholat maghrib, panggil saya. Cium tangan beliau, pegang. Pencoper, tunggu dulu. Keluar semua murid-murid. Nah, di sini ada guru lagi. Guru itu tidak menyalahkan murid, dia lagi dididiknya di depan orang lain. Enggak. Dah pulang semua orang, pegang tangan saya. Tadi bilang, kamu dulu waktu pertama salah, pernah saya tampar-tampar, bilang sih. Padahal ada juga ditampar, cuma nggak berani. Saya bilang, enggak. Enggak, bilang. Nah, saya bimbing kamu sikit-sikit kan. Saya kasih kamu sikit-sikit. Kamu ngajarin orang, jangan kamu lihat di makam kamu. Di makam kamu sudah bisa, kamu ngajarin orang, kamu ingat-ingat makam kamu masa-masa dia dulu. Kamu satukan frekuensinya. Kamu rasakan hati dia, rasakan bagaimana capek dia tuh. Sikit-sikit kamu masukkan maklumat tuh, dengan rasa. Begitu. Besok-besok gitu lagi ya. Ya, saya bilang, dia nih orang Cina nih yang salah, saya pula yang senang. Besok lagi. Datang lagi dia. Dia lagi datang mama saya. Sekarang Syekh Ali itu sekarang udah ambil kisai sekarang. Dulu ngucapin nggak bisa. Sekarang baca qiraat kisai. Duduk dia sampai saya. Anak urid, saya mau lagi gimana caranya? Iqra. Tapi sekarang sudah pakai rasa. Enggak, saya pakai ego saya lagi. Saya pakai rasa. Iftah tumamding. Saya bilang, buka selalu baru mencongkan. Buka baru. Pas dia bilang bisa, bahagia kali saya. Hakala. Saya pun nengok dengan mata ujung. Gitu ya, dikerling sama guru tuh. Saya tuh dipanggil, itu 2016 masalahnya. Dipanggil lagi. Setelah sholat maghrib dipanggil. Hakaza, tu'allimun nas. Begitu ajarin orang pakai rasa. Itu manusia, itu kan robot. Pakai rasa sikit-sikit. Begitulah salah satu dawabit sebagai seorang guru. Cita-citanya muridnya berhasil. Yang kedua, kayak tadi, sikit-sikit masuk tuh enggak bisa. Fondasinya kecuali sabar. Guru harus lebih besar sabarnya dari murid. Kalau enggak enak aja guru sama Allah dekat, murid lebih besar sabarnya dari guru. Enggak, Allahumma as-sabirin. Siapa yang paling besar sabarnya, Allah sama dia. Guru lebih harus besar sabarnya daripada murid. Guru harus lebih besar.
harus lebih legowo, harus bisa lebih menyadari bahwasanya makam muridnya di mana. Dan dia naikkan sedikit-sedikit sehingga muridnya nggak ngambang. Takut saya ngomong seperti ini diukur pula ke saya nanti kan. Waktunya ada jauh nih. Sabar. Hirsun ala talabah, mau mengajarkan muridnya sabar wasabat. Sabatnya. Sabat. Tetap terus nampakkan hal kita yang baik sama murid. Nah, itu insya Allah itu poin-poin yang dulu yang mungkin sebagai guru kita harus menyadari. Dapat Ustaz Diki ya? Insya Allah. Cukup jelas, Ustaz Zaki. Zaki. Jazakallah. Alhamdulillah. Barakallah Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, Fadol? Oh. Ustaz. Ada koreksi dalam majelis kita. Ini saya yang bertanya. Ada koreksi dalam majelis kita, ada unek-unek yang mau disampaikan. Misalkan dah terlalu lama, terlalu begini, nggak apa-apa, sampaikan aja. Sampaikan aja. Majelis kita sama-sama kok. Saya wasilah, tujuannya ilmu harus dapat. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapatkan itu. Jelas semua saja insyaallah. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Baik, kalau nggak ada boleh di ini aja. Lebih barokahnya Ustaz, kita tutup dengan doa Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa. Nah, Ustaz. Hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja ya. Insyaallah ya. Baik, ya. Baik. Kita tutup, Masya Allah, mudah-mudahan berkah, Allah berkahi kajian kita hari ini. Amin. Depannya. Subhanakallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya izin ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Syukran, Bang Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.